Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Cindy Putri dengan nomor NPM 232170020. Oke, di sini dalam video ini saya akan menyampaikan mengenai materi Bangka Belitung dengan mengaitkan 10 konsep geografi dengan materinya. Mengenai Bangka Belitung. Bangka Belitung ini terkenal akan keindahan pantai-pantai yang berpasir putih, bebatuan granit, serta laut-laut yang jernih. Nah, di Bangka Belitung ini juga terdiri dari dua pulau besar utama, yaitu Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Nah, di Pulau Belitung ini ada sebuah geopark yang sudah diakui oleh dunia, bahkan diakui oleh UNESCO. Oke, mengaitkan dengan 10 konsep geografi. Satu konsep pertama yaitu lokasi. Bangka Belitung terletak antara astronomi 1 derajat 50 detik sampai 3 derajat 10 detik lintang selatan sampai 105 derajat sampai 108 derajat bujur timur. Nah, lokasi Bangka Belitung ini juga berbatasan dengan Laut Natuna di sebelah utara, Selat Karimata di sebelah timur, Laut Jawa di sebelah selatan, serta Selat Bangka di sebelah barat. Nah, juga ibu kota provinsi kepulauan Bangka Belitung ini juga yaitu Pangkal Pinang. Nah, yang kedua ada mengenai jarak. Nah, Bangka Belitung ini juga berjarak 140 km dari daratan Sumatera dan 700 km dari Jakarta, yang menjadikan Bangka Belitung ini sebagai suatu lokasi perdagangan atau pariwisata yang strategis, yang di dalamnya banyak pariwisata destinasi-destinasi yang ditawarkan oleh Bangka Belitung yang sangat menarik perhatian warga-warga lokal maupun warga-warga luar negeri untuk bisa mendatangi Bangka Belitung ini. Oke, dari jarak yang strategis barusan dapat disimpulkan bahwa ada gitu pengaruh terhadap ekonomi yang sangat besar di Bangka Belitung. Contohnya seperti kedekatan jarak dengan Selat Karimata dan membuat Bangka Belitung menjadi persinggahan penting bagi kapal-kapal yang melewati jalur maritim. Juga dalam distribusi hasil tambang dari Bangka Belitung ke wilayah-wilayah yang membutuhkan hasil tambangnya, seperti hasil tambang timah ataupun sumber daya alam seperti lada putih. Nah, selanjutnya ada morfologi Bangka Belitung. Nah, morfologi Bangka Belitung ini terdiri dari perbukitan, lembah granit, dan dataran rendah yang sebagian besarnya tertutup oleh rawa dan hutan mangrove. Nah, seperti tadi lembah granit. Nah, bahwasanya sudah tadi saya katakan di awal bahwasanya Bangka Belitung ini terkenal akan bebatuan granit yang sangat besar dan banyak gitu, sehingga menjadikan ikon atau daya tarik bagi wisatawan-wisatawan yang datang atau investor-investor yang datang untuk bisa mengunjungi si Bangka Belitung ini. Terutamanya Pulau Belitung dikenal sebagai formasi batuan granit yang besar yang menjadi daya tarik wisata utama. Nah, struktur geologi yang sangat unik juga mengundang para kancah dunia untuk bisa menimbulkan daya tarik gitu dari Bangka Belitung, terutamanya dalam situs geologi yang sangat unik, sehingga menjadikan di Bangka Belitung ini, khususnya di daerah Belitung, mempunyai daerah yang diakui oleh UNESCO sebagai geopark dunia. Selanjutnya mengenai iklim. Nah, Bangka Belitung ini mempunyai iklim tropis dengan rata-rata 26-30 derajat Celcius dengan curah hujan yang tinggi, yang dimana iklim ini mendorong pertumbuhan lada putih, yang dimana lada putih ini sebagai salah satu ekonomi terbesar selain tambang bagi Bangka Belitung ini. Juga akibat dari iklim yang sangat cocok di Bangka Belitung ini, juga Bangka Belitung ini sebagai ikon pariwisata bagi wisata pantai atau wisata laut. Terima kasih. Yang
selanjutnya ada interaksi keuangan. Bahwasanya Bangka Belitung ini mempunyai interaksi-interaksi di wilayah sekitarnya, terutama dalam bisnis atau perdagangan, yang dimana seperti contohnya ada di Jakarta. Bahwasanya Jakarta pemasok lada putih terbesar itu adalah Bangka Belitung. Maka dari situ dapat disimpulkan bahwa Bangka Belitung ini mempunyai interaksi dalam wilayah perdagangan dengan hasil pertanian lada putih. Yang selanjutnya ada hasil tambang atau timah, yang dimana Bangka Belitung ini mengekspor ke berbagai negara hasil timahnya, serta dari aktivitas logistik atau perdagangan tersebut juga memperkuat keterhubungan ini, terutama melalui pelabuhan Pangkal Labam. Oke, selanjutnya ada pola. Bahwasanya di Bangka Belitung ini mempunyai pola pemukiman yang berkonsentrasi di wilayah-wilayah seperti wilayah pesisir, wilayah pantai seperti Pangkal Pinang, Sungai Liat, dan Tanjung Pandan, yang dimana warga-warga tersebut lebih berkonsentrasi di wilayah tersebut karena ada hasil ekonomi yang ditimbulkan dari konsentrasi tersebut, seperti pada pelabuhan atau wisata di wilayah pesisir atau pantai. Sementara daerah-daerah pedalaman itu juga lebih jarang dihuni karena wilayah-wilayah tersebut banyak dimanfaatkan oleh masyarakat di sana sebagai wilayah konservasi atau wilayah pertanian, seperti pertanian lada putih seperti itu. Selanjutnya ada aglomerasi, yang dimana seperti yang tadi sudah saya katakan bahwa di Bangka Belitung ini banyak potensi-potensi dari hasil pertanian pertambangan, sehingga itu memunculkan aglomerasi pertambangan timah seperti wilayah Pangkal Pinang, yang dimana Pangkal Pinang itu menjadi wilayah konsentrasi pusat administrasi atau ekonomi, yang di dalamnya banyak sekali hasil-hasil tambang seperti hasil timah ataupun hasil pertanian yang tadi lada putih yang akan diekspor ke berbagai wilayah di sekitarnya. Selanjutnya ada contohnya di Tanjung Pandan, di mana di Belitung ini, Tanjung Pandan di Belitung ini berkonsentrasi kepada wilayah-wilayah yang menyediakan tempatnya gitu, seperti kalau tadi di Pangkal Pinang ada pantai, pertanian, tambang. Nah, kalau di Tanjung Pandan ini atau di Belitung ini berkembang sebagai wilayah aglomerasi yang lebih menyediakan ke jasa ataupun penginapan, hotel, restoran, atau fasilitas-fasilitas penyedia lainnya. Selanjutnya ada nilai kegunaan. Bahwasanya dari tadi mengenai pembahasan timah dan lada putih, ada nilai kegunaan bagi masyarakat yang berada di Bangka Belitung. Seperti Bangka Belitung ini mempunyai nilai kegunaan tinggi di bahan timah, sehingga bahan timah di Bangka Belitung ini mempunyai nilai ekspor yang tinggi gitu atau nilai ekspor yang tinggi bahkan utama di pengeksporan bahan timah ke berbagai wilayah di sekitarnya. Selanjutnya ada juga nilai kegunaan seperti wisata pantai yang ada di Tanjung Tinggi, di Pulau Lengkuas, atau di Danau Kaolin. Nah, ini juga menjadi sebuah nilai kegunaan ekonomi bagi masyarakat yang ada di sekitarnya, sehingga menghasilkan suatu nilai ekonomi gitu bagi masyarakat di sekitarnya, sehingga masyarakat tersebut bisa memanfaatkan nilai dari hasil di Bangka Belitung ini, seperti berdagang, menyediakan jasa, ataupun hal yang lainnya. Dan juga di Bangka Belitung ini mempunyai sektor penting bagi masyarakat lokal dalam hal perikanan. Dari tadi membahas mengenai jasa. Nah, kalau ini sebagai nilai penghasilan masyarakat gitu di sekitar pantai atau di sekitar pesisir yang ada di wilayah-wilayah seperti Tanjung Pinang atau Tanjung Tinggi, Pulau Lengkuas, atau Danau Kaolin, di mana masyarakat tersebut mempunyai pekerjaan sebagai nelayan untuk bisa menghidupi kegiatan sehari-harinya. Seperti itu.
Selanjutnya ada diferensiasi areal, bahwasanya tadi selanjutnya ada diferensiasi areal, bahwasanya tadi sudah saya katakan bahwa Bangka Belitung ini terdiri dari pulau utama yaitu Bangka dan Belitung. Nah, selain itu juga Pulau Bangka dan Belitung ini merupakan satu diferensiasi areal yang dimana Pulau Bangka sebagai salah satu pulau dengan kegiatan ekonomi yang lebih fokus pada kegiatan hasil tambang atau timah. Nah, sedangkan kalau di Pulau Belitung ini lebih ke menyediakan suatu area untuk hasil pariwisatanya gitu. Ada pesisir dan wilayah pantai yang sudah terkenal akan keeksotisan yang sangat indah, seperti ada pantai yang pasir putih dengan air laut yang sangat jernih, sehingga menjadikan daya tarik untuk bisa berlibur ke wilayah Belitung. Selanjutnya yang terakhir ada keterkaitan antar ruang, yang dimana di Bangka Belitung ini memiliki keterkaitan ruang yang sangat erat gitu bagi untuk wilayah-wilayah lainnya, karena terutama di wilayah laut ataupun wilayah udara, yang dimana diekspor timah dan hasil laut yang memperkuat hubungan internasional. Sementara untuk darat yaitu ada transportasi yang ke Jakarta, Sumatera Selatan, dan Batam menjadi penghubung ekonomi domestik gitu. Sehingga ada juga keterkaitan dalam sektor pariwisata, yang dimana dari sektor pariwisata tersebut memunculkan daya tarik gitu bagi entah itu warga lokal yang berada di sekitar Bangka Belitung ataupun warga-warga yang berada di luar negeri. Karena tadi di Bangka Belitung ada banyak wisata-wisata yang mempunyai daya tarik yang sangat tinggi. Terima kasih. Oke, sekian pemaparan materi mengenai Bangka Belitung dengan keterkaitan dengan 10 konsep geografi. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila banyak kesalahan.